Yi Tianmo langsung bertindak. Jiwanya yang luar biasa, yang berbahaya seperti jurang yang dalam atau lautan yang bergelombang, menenggelamkan 3 orang dari kelompok Chen Duo hanya dalam sekejap. Lautan kesadaran kelompok Chen Duo seperti nyala api lampu minyak yang berkedip-kedip di bawah angin yang bisa padam kapan saja. Sekarang, Chen Duo, Dong Fanghe, Sui Yuerui tahu alam nyata Yi Tianmo, yang membuat mereka sangat takut sehingga mereka hampir tidak mengucapkan sepatah kata pun atau memiliki niat untuk melawan. Mereka hanya berharap bahwa Sekte Tiga Dewa akan segera mengirim prajurit kelas atas mereka untuk menegakkan keadilan. Beberapa sinar putih abu-abu yang tampak seperti jarum padat yang ganas melesat keluar dari dalam mata Yi Tianmo. Dia dengan tenang menatap Chen Duo, Dong Fanghe, dan Sui Yuerui yang memegangi kepala mereka dengan wajah menyedihkan, berteriak terus-menerus. Mereka merasa bahwa jiwa mereka akan segera hancur, kemudian tubuh dan jiwa mereka akan binasa. Tuan Muda Yan, Li Fu tidak bisa berpura-pura bahwa dia tidak mengenal si Yan. Dia melangkah maju, menggenggam tangannya dan berkata, tempat ini adalah wilayah Sekte Tiga Dewa dan kami memiliki aturan sendiri. Tuan Muda Yan, tolong jangan tempatkan kami dalam situasi yang canggung. Tidak jauh dari sini, sekitar 10 prajurit dari pasukan lain sedang mengamati, tidak berani mendekat. Namun, mereka semua merasa terkejut dan syok. Mereka tidak mengenal si Yan. Namun, karena Chen Duo, Dong Fanghe, dan Sui Yuerui telah tiba di Pulau Matahari jauh sebelumnya, aktivitas mereka di pulau itu sangat ramai, banyak orang tahu tentang mereka dan identitas mereka. Mungkin posisi Sui Yuerui di negeri ajaib jahat tidak tinggi, tetapi Chen Duo dan Dong Fanghe adalah orang-orang penting di negeri ajaib harta karun roh dan keluarga Dong Fang. Terlepas dari basis kultivasi atau alam, kedua orang ini sangat luar biasa, bersama dengan status bangsawan mereka, tidak banyak orang biasa yang ingin mengganggu mereka. Si Yan telah mengganggu mereka, yang mengejutkan banyak orang. Namun, mereka lebih ingin tahu tentang identitas si Yan. Setelah Kaisar Yang Tian dikurung, semua kekuatan keluarga yang telah lenyap, pangkat keluarga yang telah turun puluhan ribu zhang. Secara teori, seharusnya tidak ada anggota keluarga yang bergabung dalam pertemuan ini, tetapi si Yan ada di sini. Dia tidak hanya datang ke sini tetapi dia juga membawa seorang prajurit alam dewa bersamanya. Di Laut Kiara, prajurit alam dewa adalah puncak dari semua keberadaan. Hanya para pemimpin kekuatan yang kuat yang mampu memasuki alam ini. Menghadapi semua jenis kekuatan, seorang prajurit alam dewa selalu menjadi orang yang sangat penting dan menakutkan. Meskipun selalu ada rumor bahwa keluarga yang tidak hanya memiliki satu prajurit alam dewa, yaitu Kaisar Yi Tian, orang lain tidak pernah menyaksikan prajurit alam dewa lainnya dari keluarga Yang. Kemunculan Yi Tianmo telah mengejutkan banyak orang dan juga menimbulkan kecurigaan pada saat yang sama. Apakah dia prajurit alam dewa yang tersembunyi dari keluarga Yang? Dengan pemikiran ini, pandangan semua orang sekarang menatap Yi Tianmo dengan takut dan hormat. Mereka diam-diam mengingat setiap bagian dari keributan Yi Tianmo untuk diceritakan kepada rekan-rekan mereka nanti. Tuan Muda Yan, Li Fu memohon dengan sedih tetapi tidak berani memberi peringatan seperti yang telah dilakukannya dengan Chen Duo. Wajah si Yan tetap tidak berubah. Dia mengernyitkan alisnya sedikit, matanya dengan dingin menatap 3 orang dari kelompok Chen Duo yang berteriak dengan getir di bawah serangan jiwa Yi Tianmo yang mengerikan. Lautan kesadaran ketiga orang ini secara bertahap dibanjiri oleh jiwa Yi Tianmo yang seperti ribuan pedang yang menebas lautan kesadaran mereka. Menderita sakit jiwa visual jauh lebih tidak nyaman daripada menderita luka luar. Si Yan telah mengalaminya berkali-kali. Ketiga orang itu berteriak dan menangis ketakutan. Sui Yuerui menjerit kesakitan begitu keras hingga air mata dan ingus juga mengalir keluar. Si Yan merasa gembira melihat pemandangan ini pada awalnya, tetapi kegembiraan itu berangsur-angsur memudar, ia mulai merasa tidak senang. Si Yan mengayunkan lengannya, memberi isyarat kepada Yi Tianmo untuk berhenti. Ketiga orang dari kelompok Chen Duo itu gemetar hebat karena lautan kesadaran mereka berangsur-angsur tenang setelah diaduk menjadi gelisah. Lingkaran berpola perak tiba-tiba menyebar keluar dari kepala ketiga orang itu. Mata mereka, yang tadinya kosong dan linglung, sekarang dipulihkan menjadi sadar sedikit demi sedikit, dan kemudian pulih sepenuhnya setelahnya.
Ketiga orang itu sekarang acak-acakan dan kotor, tubuh mereka tertutup debu, wajah mereka penuh dengan air mata dan ingus yang bercampur. Mereka tampak sangat menyedihkan. Hicks, seorang murid perempuan dari Sekte Tiga Dewa tiba-tiba mencemooh karena pemandangan itu tampak sangat tidak masuk akal. Dia langsung merasa tidak pantas, dengan cepat menjulurkan lidahnya, dan diam. Beberapa prajurit dari pasukan lain, yang juga menonton, tidak dapat menahan tawa. Namun, mereka harus menahannya dengan gelisah, yang membuat mereka terlihat sangat aneh. Setelah sadar kembali, saat tiga orang dari kelompok Chen Duo melihat penampilan mereka yang mencolok, mereka semua sangat marah hingga ingin memuntahkan darah, kesal karena tidak dapat menggali lubang dan terjun ke sana. Mereka tidak berani mengangkat kepala, buru-buru membersihkan debu dari wajah mereka, lalu menutupi wajah mereka dan pergi tanpa berniat menanyai Xian. "Kau tidak boleh pergi dulu." Xian berteriak keras lagi. Tubuh orang-orang pohon itu gemetar, mereka menoleh dengan wajah penuh kebencian, dan menatap Xian dengan berani. Terutama Sui Yoerui, yang selalu membanggakan penampilannya yang elegan dan menawan, sekarang tampak sangat buruk seperti wanita gila di depan banyak orang. Dia tidak pernah memikirkan penghinaan ini, bahkan dalam mimpinya yang paling tidak menyenangkan. Dia merasa sangat malu. Wajahnya yang meringis tampak semakin marah karena matanya yang penuh kebencian mengandung aura pembunuh yang tak berujung seolah-olah dia bisa mempertaruhkan nyawanya tanpa terkendali setiap saat. "Xian, kau harus membayar 10 kali lipat dari penghinaan ini hari ini." Dong Fanghe berkata dengan wajah kejam. "Kembalilah dan katakan kepada para pendahulumu, 3 dari pasukanmu, masing-masing harus menyerahkan 5 pulau sebagai kompensasi bagi keluarga yang..." Xian tidak peduli dengan intimidasi Dong Fanghe, dia berbicara sambil berdiri diam, "Aku ingin melihat kompensasimu dalam 1 bulan." Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, sebagian besar prajurit yang menonton di dekatnya berteriak. Sementara penghuni iblis sedang menyerang dalam skala besar saat ini, semua pasukan harus bersatu, mengerahkan semua upaya mereka untuk menghadapi penghuni iblis alih-alih memberontak. Namun, Xian melakukan yang sebaliknya. Dia jelas ingin memancing di perairan yang bermasalah dan bahkan tidak memiliki niat untuk bernegosiasi. Apa yang terjadi? Semua orang tertusuk oleh rasa takut. Mereka diam-diam menyalahkan Xian karena bersikap rendah hati dan tidak peduli dengan gambaran besar saat ini. Mereka juga takut karena ketidakberdayaan dan kesombongan Xian pada saat yang sama. "Atas dasar apa kamu berani mengajukan permintaan seperti itu?" Chen Duo menggertakkan giginya dan bertanya. "Hanya pada mereka." Xian dengan santai menunjuk Yi Tianmo, Kaba, dan Yameng. Kaba dan Yameng diam-diam memperlihatkan senyum dingin, dengan arogan menatap orang lain. Aura yang mengguncang bumi tiba-tiba terpancar dari tubuh mereka. Para prajurit di sekitar langsung merasakan bahwa lautan kesadaran mereka bergetar hebat. Ki yang mendalam di tubuh mereka seperti kuda liar yang melarikan diri dari teka-teki dan tidak mendengarkan perintah lagi. Mereka merasa tidak berdaya jauh di dalam. Para prajurit dengan alam rendah dengan cepat berlutut, karena lutut mereka benar-benar lembek. Sepertinya mereka sedang ditekan oleh gunung besar. Prajurit alam dewa, tak perlu dikatakan lagi, semua orang segera tahu bahwa Yameng dan Kaba juga adalah prajurit alam dewa hanya melalui aura mereka yang luar biasa. Tiga prajurit alam dewa. Seseorang di antara para prajurit di sekitarnya meratap. Setiap orang dari mereka merasa kedinginan, tanpa sadar bergerak mundur sementara wajah mereka berubah menjadi pucat pasi. Li Fu membungkuk begitu rendah hingga kepalanya hampir menyentuh dadanya, tubuhnya yang gemuk sedikit gemetar. Dia tidak lagi memiliki niat untuk memohon Xian untuk berhenti. Chen Duo dan Dong Fanghe bingung seolah-olah otak mereka telah dipukul dan diguncang hingga linglung. Su Yuerui sebenarnya memiliki niat untuk membalas dendam sebelumnya, namun, dia sekarang memegangi rambutnya yang acak-acakan, wajahnya setengah tersenyum setengah menangis, matanya penuh dengan keputusasaan dan ketundukan. Niat untuk membalas dendam telah lenyap dari benaknya setelah itu. "Kamu bisa pergi sekarang." Wajah Xian terganggu, dia melambaikan tangannya dan mendesak, "Pergilah. Jangan biarkan aku melihatmu lagi." Ketiga orang dari kelompok Chen Duo ketakutan setengah mati, berlari dengan menyedihkan seperti anjing liar, sempoyongan di jalan seolah-olah langkah mereka bahkan tidak bisa stabil.
Keterkejutan yang Xian bawa kepada mereka sudah jauh melampaui daya tahan mereka. Terlebih lagi, Yi Tianmo juga telah mengacaukan jiwa mereka, yang telah membawa mereka ke tempat kejadian yang sangat menyedihkan ini. Hal ini, Li Fu mengangkat kepalanya setelah itu bahkan dengan sikap yang lebih rendah hati. Saya masih harus melaporkan apa yang telah terjadi kepada pendahulu saya. Tuan Muda Yan, tolong jangan salahkan saya. Kami memiliki aturan kami sendiri. Apa? Xian mengangguk dengan tenang. Saya tidak membunuh mereka, hanya mengancam mereka. Apakah itu juga melanggar aturan? Li Fu bingung, berpikir serius sejenak. Dia kemudian merasa bahwa ini juga masuk akal. 3 orang dari kelompok Chen Duo tidak terluka parah, hanya kehilangan muka di depan banyak orang. Mereka masih hidup dan sehat, jadi aturan itu memang tidak dilanggar. Kita akan jalan-jalan. Sementara Li Fu masih linglung, Xian mengangguk ke arah 3 orang dari kelompok Yi Tianmo dan kemudian melangkah maju melewati Li Fu. Karena pemandangan itu telah berakhir, para prajurit di sekitarnya juga bubar dengan wajah tercengang. Semua orang menghilang dalam sekejap. Di dalam ruang batu merah tua, sekelompok prajurit dari Sekte Dewa Mayat mengenakan tunik hitam. Tubuh mereka penuh dengan aura miasmatik, mata mereka dingin dan kejam menatap 2 peti mati kayu yin di ruang itu. Yin Hai adalah salah satunya. Di dalam ruang itu, 2 mayat langit dikurung di dalam peti mati kayu yin. Seorang prajurit dari Sekte Dewa Mayat dengan wajah garang mengenakan topeng iblis. Tubuhnya ditutupi tunik hitam besar. Matanya memancarkan cahaya biru tua yang kejam dan jahat. Hierark, apakah sesuatu benar-benar terjadi dengan kedua mayat langit ini? Yin Hai berdiri di sampingnya, membungkuk dengan sikap hormat, meminta pendapatnya. Pemimpin Sekte Dewa Mayat mengangguk pelan. Cahaya biru tua yang jahat itu perlahan-lahan menghilang. Kedua mayat langit ini tampaknya memiliki sedikit kesadaran. Ini benar-benar keajaiban yang dapat membuat semua orang tercengang. Kedua mayat langit ini pasti tidak mungkin memiliki kesadaran dalam waktu sesingkat ini. Masih sangat lama sebelum mereka bisa menjadi mayat raja, mereka tidak mungkin mengalami transformasi secepat itu. Transformasi mereka mungkin terkait dengan bajingan kecil tahun itu. Yin Hai mempertimbangkan dengan saksama beberapa saat sebelum berbicara. Bajingan kecil itu, pemimpin Sekte Dewa Mayat mendengus dingin. Matanya yang dingin beralih ke Yin Hai dan berkata, mungkinkah hanya satu prajurit lemah yang lebih ajaib daripada teknik rahasia Sekte Dewa Mayat yang telah diturunkan hingga sekarang? Jika dia mampu membuat mayat langit menjadi mayat raja dalam waktu singkat, teknik tempur mayat yang telah dipelajari oleh para pendahulu Sekte Dewa Mayat kemudian menjadi lelucon. Yin Hai merasa sangat kedinginan, dengan cepat menundukkan kepalanya, dan menyalahkan dirinya sendiri karena bersikap bodoh. Aku akan mengendalikan kesadaran mereka yang baru saja terbangun untuk sementara. Jika mereka tidak terpengaruh oleh kekuatan luar, kedua mayat langit ini tidak akan lagi mengalami perubahan yang tidak normal dalam waktu singkat. Pemimpin Sekte Dewa Mayat merenung sejenak sebelum memberikan instruksi lebih lanjut. Sebelum pertemuan di Pulau Matahari selesai, kalian hanya perlu mengawasi mereka. Xian tiba-tiba berhenti. Dia tidak mengerti mengapa 2 aliran jiwa lemah, yang awalnya melayang-layang di dalam tubuhnya, tiba-tiba menghilang seolah-olah mereka telah dicengkeram dan dilempar keluar oleh kekuatan penginderaan seseorang yang kuat. Kedua jiwa itu tidak benar-benar kuat, tetapi mereka benar-benar memahami cara mengendalikan kekuatan jiwa. Mereka tidak didukung oleh indera jiwa lain kecuali perasaan mereka sendiri yang mengagumkan. Meskipun Xian tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang jiwa, dia hanya mendasarkannya pada minatnya sendiri untuk menemukan semua rahasia dari kedua jiwa itu. Ketika kedua jiwa itu menghilang, hubungannya dengan mereka juga terputus. Dia hanya bisa mengidentifikasi arah umum dari kedua jiwa itu. Ketika jiwa-jiwa itu menghilang, arah mereka juga telah berubah yang membuatnya tidak punya waktu untuk mengambil tindakan dan hampir tidak dapat menentukan arah mereka yang tepat. Apa itu? Yi Tianmo bingung, menatapnya dengan tidak mengerti. Apakah ada yang terjadi? Xian mengangguk dan berkata, indraku mengalami beberapa perubahan. Tiba-tiba, ia tidak dapat mengenali kedua jiwa itu. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di sana. Lagi pula, apa yang terjadi?
Kenapa kau baru punya firasat itu setelah kita datang ke sini? Apakah ada seseorang yang mencoba dengan sengaja mengajari kita sesuatu? Perasaan terdalam Yi Tianmo bergetar, karena banyak spekulasi muncul di benaknya. Dia sendiri sangat bijak, jadi dia pasti punya banyak kecurigaan. Terutama Pulau Matahari, yang saat ini dipenuhi banyak prajurit, dan pasukan lain dari berbagai laut akan segera tiba. Situasi di Pulau Matahari tidak pernah serumit sekarang. Tidak juga, setelah menggelengkan kepala dan merenung sejenak, Xian berkata, lupakan saja, jika kita tidak bisa merasakannya, kita akan langsung ke sana untuk memeriksanya. Lagi pula itu dekat sini, kita mungkin bisa menemukan sesuatu. Yi Tianmo menunjukkan persetujuannya. Tiba-tiba, ketiga orang itu, Yi Tianmo, Kaba, Yameng, semuanya mengangkat kepala, melihat ke langit dengan wajah serius. Lautan kesadaran Xian bergetar, dia samar-samar merasakan sedikit tekanan seolah-olah seseorang di langit sedang mengintipnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya, melepaskan kesadaran jiwanya ke arah awan-awan di langit. Kesadaran jiwanya menyebar, berubah menjadi ribuan untaian kesadaran yang tersebar di mana-mana, bergerak di langit. Setiap kesadaran di kepalanya mencoba menemukan semua indera termasuk yang terkecil. Namun, dia masih tidak menyadari apapun. Dia kemudian harus mengambil kembali kesadarannya. Itu adalah jiwa seorang prajurit alam dewa yang mengintip kita, Yi Tianmo berkata dengan wajah serius dan hikmat, dan bukan hanya satu. Xian mengangguk dengan wajah yang tidak berubah. Dia tampaknya segera mengantisipasi sesuatu, berkata samar, kalian bertiga tidak menahan kekuatan kalian, sebaliknya, melepaskan kekuatan alam dewa kalian. Itu jelas menarik perhatian beberapa orang, belum lagi kalian adalah pertanyaan besar bagi orang-orang di sini. Jadi, diawasi oleh prajurit alam dewa lainnya adalah sesuatu yang normal. Petik 2. Haruskah kita memperingatkan mereka sedikit? Yameng menyeringai dan kemudian berkata dengan wajah dingin, sebagai prajurit alam dewa, menggunakan kekuatan jiwa untuk bertarung bukanlah hal yang normal. Dalam hal ini, kita bertiga pasti dapat mencegah lawan kita. Pemahaman paling mendalam tentang klan suara iblis adalah pertarungan jiwa. Yi Tianmo dan Kaba juga menunjukkan kesombongan dan kepercayaan diri mereka. Xian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, tidak perlu. Meskipun kita datang ke Pulau Matahari kali ini untuk sengaja menunjukkan kemampuan kita, kita tidak boleh terlalu sombong dan keras kepala. Kalau tidak, kekuatan lain akan bersatu dan menjadi musuh kita, yang tidak baik untuk kita. Saat ini, pertemuan di pulau itu belum dimulai, semua orang punya rencana sendiri. Kita harus mengamati situasi beberapa orang penting di sini terlebih dahulu untuk melihat apa pikiran mereka. Ketiga orang dari kelompok Yi Tianmo mengangguk, menyiratkan bahwa mereka sudah mengerti. Xian terus berjalan, butuh waktu 2 jam baginya untuk tiba di tempat asal indera itu. Dia melihat beberapa rumah merah dari kejauhan, yang semuanya terbuat dari batu merah tajam. Banyak gambar binatang dan burung terukir di pilar-pilar batu. Satu blok terdiri dari sekitar 12 rumah, anggur dan pisang ditanam di sekitar area itu. Ini sebenarnya adalah pemandangan hutan tropis. Namun, ketika Xian tiba, dia merasa bahwa aura yin di sini sangat pekat, karena aura es iblis yang suram memenuhi area itu. Rumah-rumah itu terbakar panas, bahkan serangga pun tidak bisa hidup di sini. Tampaknya makhluk paling bodoh pun tahu bahwa tempat ini tidak normal. Aura yin yang sangat pekat. Xian mengernyitkan alisnya sambil berbisik. Ini adalah tempat sekte Dewa Mayat. Li Fu tiba-tiba menyerbu keluar, lalu membungkuk dan berkata dengan rendah hati, sejak para pengikut sekte Dewa Mayat datang dan tinggal di sini, tempat ini menjadi sangat beracun. Kami juga tahu bahwa anggota sekte Dewa Mayat memiliki kepribadian yang aneh, oleh karena itu, kami telah mengatur agar mereka tinggal di daerah terpencil ini. Semua rumah di sini memiliki gudang bawah tanah, yang sebelumnya digunakan untuk menyimpan anggur berkualitas. Setelah sekte Dewa Mayat tiba, gudang bawah tanah ini digunakan untuk menyimpan peti mati berisi mayat di dalamnya. Pemakaman mayat, mata Xian tiba-tiba berbinar. Sebuah cahaya menyala di kepalanya, dia langsung tahu siapa yang telah mengirimkan aura jiwa ke kesadarannya sebelumnya. Kenangan berdebu yang bagaikan air sungai yang menerobos tanggul bergulir kembali di kepalanya.
Itu adalah tempat yang mirip dengan area pemakaman mayat. Tepat sekali. Dua mayat langit. Xian tiba-tiba tersenyum, menatap Li Fu, mengangguk dan bertanya, bolehkah aku bertanya? Berapa banyak orang senior dari Sekte Dewa Mayat yang ada di rumah-rumah itu? Wajah Li Fu menegang, tertawa, dan berkata dengan wajah meringis, ini tidak boleh diungkapkan, Tuan Muda, Anda juga tahu kami punya aturan. Saya tahu kalian punya aturan. Cincin penyimpanan di jari Xian menjadi cerah, sebuah tas yang menyala muncul di telapak tangannya. Dia tersenyum memberikan tas yang berisi kristal murni kepada Li Fu, dan dengan lembut berkata, saya hanya menanyakan identitas orang-orang yang tinggal di rumah-rumah itu. Li Fu ketakutan dan tidak berani menerima tas itu. Dia membungkuk, mundur 3 langkah, menutupi dadanya sambil bernapas dengan berat dan berteriak, Tuan Muda Yan, Anda seharusnya tidak mengejek saya seperti ini. Ah, Xian kebingungan, menatapnya dengan heran. Apa maksudmu? Tuan Muda Yan, kau sebenarnya sudah mengetahuinya dengan jelas. Li Fu memperlihatkan senyum yang dipaksakan, mundur beberapa langkah lagi, wajahnya memerah. Di dalam tubuhmu, ada sesuatu yang mampu menekan kekuatanku. Jika kau berdiri terlalu dekat denganku, roh bela diriku akan sangat ketakutan. Xian terkejut dan matanya menjadi bingung. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tiba-tiba bertanya, apa yang kau maksud adalah ada sesuatu di dalam tubuhku yang mungkin menekan roh bela dirimu dan membuatmu secara tidak sadar takut padaku. Li Fu membungkuk, mengangguk terus-menerus. Aku tidak menyangka itu juga memiliki efek ini. Roh bela diri Ouyang Zi tampaknya memiliki beberapa efek dengan Sekte Tiga Dewa. Xian bergumam pelan pada dirinya sendiri, lalu tersenyum, menatap Li Fu dengan penuh arti dan berkata, bukankah hierarkmu memerintahkanmu untuk mengikuti kami dengan saksama? Aku bukan tamu biasa, itu sebabnya aku memiliki hak istimewa yang begitu istimewa, bukan? Wajah Li Fu sedikit berubah. Ia mengangguk sekali lagi, dengan sedih berkata, Tuan Muda, Anda tidak seperti orang lain. Apalagi yang ia katakan. Saya perlu memperhatikan Anda untuk menghindari kejadian yang tidak terduga. Itulah sebabnya ketika Chen Duo ingin mengambil tindakan bersama Anda, saya langsung terlibat dalam mencegahnya. Namun, Anda telah mendapat dukungan dari orang-orang terhormat. Saya sebenarnya melakukan hal yang tidak berguna. Li Fu tersenyum canggung. Begitulah adanya. Xian berpikir sejenak, lalu mengangguk, menatap Li Fu dan berkata, fakta bahwa hierark Anda telah menatap saya sudah merupakan pelanggaran aturan, aku rasa dia tidak akan menyalahkanmu. Jika kau tidak memberitahuku, aku sendiri yang akan mencari-cari di ingatanmu untuk menemukannya. Ini adalah pilihanmu yang berat hati. Xian melirik Yi Tianmo dengan tenang. Li Fu berkeringat banyak, merasa punggungnya basah kuyup. Dia mengutuk Xian karena bersikap kejam dan tidak bermartabat, namun, wajahnya menunjukkan rasa takut. Dia buru-buru berkata, jangan, aku akan memberitahumu. Bagaimana mungkin aku tidak mengatakannya? Katakan saja, pemimpin Sekte Dewa Mayat, King Ning, bersama dengan 5 pelindung, lebih dari 30 murid, dan beberapa pengikut. Li Fu sangat ketakutan dan dengan cepat berkata dengan suara rendah. Dia memberitahu Xian tentang informasi yang terkait dengan Sekte Dewa Mayat dengan sangat jelas. Baiklah. Xian menunggu sampai Li Fu selesai, lalu mengibaskan lengan bajunya, menyiratkan bahwa dia telah memecat Li Fu. Sebaiknya kau pergi sedikit jauh dari sini, kalau tidak, kau tidak akan baik-baik saja jika terjadi sesuatu. Berada di sini bahkan lebih buruk. Jadi, sebaiknya kau tidak berlama-lama dan tersesat. Apa yang ingin kau lakukan? Li Fu bertanya dengan takut, kau tidak bisa melakukannya dengan gegabah. Kami punya aturan. Aku tahu kau punya aturan. Xian merasa kesal lalu mendesak, jika kau tetap tinggal di sini, kau mungkin melanggar aturan Sekte Dewa Mayat. Kau harus kembali dan memberitahu Tang Yuanan bahwa aku tahu apa yang harus dilakukan. Selain itu, beritahu dia bahwa aku sengaja ada hubungannya dengan orang-orang Sekte Dewa Mayat. Saat berbicara, Xian bisa merasakan kekuatan spiritual aneh di dalam hatinya, yang sepanas matahari. Dia diam-diam menuangkan aliran Qi yang dalam ke dalamnya, melalui gerakan Qi yang dalam, dia menangkap kekuatan matahari yang membakar dan diam-diam menuangkan sedikit ke tubuh Li Fu. Li Fu sangat takut pada Xian hingga seluruh tubuhnya berkeringat.
Saat dia masih ragu-ragu, dia tiba-tiba merasakan bahwa roh bela dirinya bereaksi keras sementara ki yang dalam di dalam tubuhnya sangat kacau, bahkan lautan kesadarannya juga terus-menerus terguncang seolah-olah akan terbang keluar dari otaknya. Li Fu ketakutan. Dia tahu bahwa Xian telah melakukan sesuatu dengannya. Karena itu, dia tidak berani ragu lagi dan langsung lari. Li Fu menghilang dari pandangan hanya dalam sekejap. Bahkan auranya juga menghilang sepenuhnya. Xian tercengang, wajahnya tampak aneh. Dia mengambil aura yang merupakan perpaduan dari ki yang mendalam dan roh bela diri. Dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian berjalan menuju tempat tinggal sementara Sekte Dewa Mayat. Berderit, pintu rumah batu di tengah blok tiba-tiba terbuka, dari mana aura miasmatik mengalir keluar. Lihat, pemilik tempat ini menyambut kita. Xian tersenyum tanpa rasa takut dan dengan cepat berjalan ke sana. Dalam perjalanan, dia tiba-tiba berbicara, "Saya Xian, saya punya sesuatu untuk dikonsultasikan dengan para pendahulu Sekte Dewa Mayat, saya harap para pendahulu akan memberi petunjuk kepadaku." Ketiga orang dari kelompok Yi Tianmo segera mengikutinya. Di dalam aula batu, kekuatan dingin menyebar kemana-mana. Aliran aura kematian putih ternyata terdiri dari wajah-wajah iblis, membungkus pilar-pilar batu, yang tampak seperti iblis-iblis yang terukir di pilar-pilar batu itu baru saja bangkit kembali. Ada 5 lentera minyak yang dipasang di dinding batu. Api itu berwarna biru berkilau dan redup, yang membuat orang lain merasa bahwa api ini bisa padam kapan saja. Di depan dinding, di sudut yang gelap dan suram, ada sosok yang berdiri sendirian. Mata orang itu berkaca-kaca, tubuhnya besar dengan aura miasmatik yang pekat di sekitarnya, yang seperti mayat yang sudah lama mati. Begitu dia memasuki rumah batu ini, Xian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kesadaran jiwanya menyebar keluar tetapi mustahil menyadari aura hidup atau aliran jiwa. Tidak ada manusia yang hidup. Sosok di sana sebenarnya adalah mayat dengan wajah pucat dan anggota tubuh yang kaku, bertugas sebagai pelayan. Mungkin tidak memiliki posisi tingkat tinggi. Saat melihat kelompok Xian masuk, ia memutar kait di dinding. Suara, berderit, bergema dan dinding batu di depan Xian mulai bergerak sesuai dengan formasi tertentu, secara bertahap membentuk jalan setapak yang menurun. Mayat itu masih berdiri kosong di sudut tanpa emosi manusia. Ia bahkan tidak melihat Xian dan orang lain seolah-olah ia hanya memiliki satu misi yaitu membuka jalan setapak ini. Wajah Xian tetap tidak berubah. Ia melihat 3 orang dari kelompok Yi Tianmo dan mengangguk, lalu bergumam pada dirinya sendiri, sengaja membuat misteri dari hal-hal sederhana. Ia perlahan menuruni tangga batu yang menuju jauh ke dalam bumi. Ia ingin melihat hal-hal aneh apa yang menunggunya di sana. Meskipun Sekte Dewa Mayat misterius karena mereka telah mengembangkan teknik rahasia yang sangat tidak manusiawi yang telah membuat orang lain takut, Xian tidak terlalu takut padanya. Lagi pula, 3 orang dari kelompok Yi Tianmo memiliki basis kultivasi alam dewa. Dalam hal jiwa, mereka bertiga jauh lebih baik daripada banyak orang meskipun kekokohan tubuh mereka tidak sebaik prajurit alam dewa lainnya. Dalam pertempuran, persatuan ketiganya dapat dengan mudah mengalahkan prajurit alam dewa manapun. Xian percaya bahwa bahkan prajurit alam dewa di level tertinggi akan melarikan diri dengan susah payah ketika dikepung oleh mereka. Di bawah penindasan jiwa yang kuat, terkadang bisa lebih berbahaya daripada serangan fisik. Dengan mereka bertiga mendukungnya, belum lagi tempat tinggal sementara Sekte Dewa Mayat ini, bahkan markas besar Sekte Dewa Mayat tidak akan dapat menghentikannya untuk masuk. Setelah berjalan sekitar 10 zang, Xian masih tidak melihat cahaya apapun. Untungnya, 3 orang dari kelompok Yi Tianmo masih mengikutinya dari dekat, jadi, dia tidak takut, hanya menyebarkan kesadaran jiwanya dengan tenang untuk merasakan perubahan sekecil apapun, mencoba menemukan aura yang hidup. Puff! Dalam kegelapan hitam pekat di mana seseorang tidak dapat melihat kelima jarinya sendiri, cahaya hijau redup tiba-tiba muncul. Itu tidak tampak berbeda dari api unggun, lampu hantu atmosfer yang terlihat oleh para pelancong di malam hari, terutama di atas rawa, paya, atau tanah longsor yang melayang-layang di udara. Selain itu, ada juga nyala api redup dari lampu minyak yang seperti hantu ganas yang mengamati sekeliling. Angin sepoi-sepoi yang sejuk membanjiri, ingin menyerap dirinya ke dalam tubuhnya.
Dengan senyum dingin di wajahnya, Xian mengaktifkan kekuatan pemanas dari roh-roh yang dimurnikan matahari. Aura panas dari kekuatan-kekuatan itu bergerak di dalam tubuhnya, membakar angin sepoi-sepoi yang sejuk itu. Boom! Api biru menyala di depan mereka. Setelah api biru itu menyala, 10 api biru tua tiba-tiba muncul. Hanya dalam sekejap, muncul 18 cangkir lampu minyak dengan nyala api yang berkelap-kelip di mana-mana. Nyala api menerangi tempat itu, karenanya, pemandangan itu juga mulai muncul. Sederet peti mati diletakkan dengan rapi di seluruh ruang bawah tanah. Aliran aura kematian yang pekat menyebar dari dalam setiap peti mati. Aura kematian itu berwarna kapur. Aliran aura kematian perlahan-lahan terbang ke Xian. Mata Xian sedikit terpejam, dia tiba-tiba berteriak, "Tunjukkan dirimu." Panas api bumi 1000 tahun keluar dari tubuhnya. Hanya dalam waktu singkat, tubuh Xian telah berubah menjadi pemantik api, banyak api seperti obor meledak dari tubuhnya. Sebelum aura kematian itu bisa mencapainya, aura itu sudah berasap dan berdesis dan terbakar menjadi abu. Tidak ada aura kematian yang bisa menyentuhnya. Beberapa sosok, satu persatu, turun ke peti mati dari atap ruang bawah tanah. Pemimpin Sekte Dewa Mayat King Ming mengenakan tunik hitam dan topeng biru bertaring. Dia berdiri di atas peti mati sementara pupil hijaunya terus mengamati Xian. Dia kemudian berkata dengan suara lemah, "Apakah kamu salah satu dari yang?" Yin Hai berdiri di peti mati di sebelah kiri, diam-diam menilai Xian dengan mata muram. Anggap saja itu benar. Xian mengangguk acuh tak acuh, memejamkan matanya merasakan sekeliling. Dia tiba-tiba melotot, melihat ke arah dua peti mati kayu yin di bawah kaki Yin Hai, lalu berkata sambil tersenyum, "Aku datang ke sini untuk dua mayat langit di dua peti mati itu. Dapat dikatakan bahwa mereka dan aku entah bagaimana memiliki takdir. Ketika aku tiba di Pulau Matahari, dua mayat langit ini memanggilku, yang membawaku ke sini." "Itu memang kau." Wajah Yin Hai tiba-tiba berubah, menjadi lebih muram. Ia kemudian menyeringai dan berkata, "Bajingan kecil, di area pemakaman nomor 93 tahun itu, aku tidak tahu cara apa yang kau gunakan untuk memikat mayat-mayat langitku, membuat mereka bahkan membantai sesama mereka sendiri dan membantumu melarikan diri dari area pemakaman. Nah, kau sekarang berada di Pulau Matahari, kau ingin memanfaatkan kedua mayat langit ini lagi, bukan? Hahaha, hari ini, sebagai pemilik mayat-mayat langit di pulau ini, aku ingin melihat bagaimana kau dapat menerobos kekuatan penindasku." "Yin Hai, diamlah." King Ming membungkuk dan berteriak untuk mencegah Yin Hai mengoceh. Ia kemudian menatap Xian dengan dingin dan serius. Ia berkata dengan lemah, "Di area pemakaman tahun itu, kedua mayat langit ini dikendalikan olehmu, dan tidak mematuhi perintah Tetua Agung Yin Hai. Mereka bangun dan bertindak sesuai dengan keinginanmu. Benarkah itu?" Xian berpikir sejenak, mengangguk, dan berkata, "Itu benar." Banyak api kecil muncul di dalam mata hijau itu. Api itu tampaknya memiliki kesadaran yang memungkinkan mereka bekerja sama dengan aura orang mati di sini untuk dapat sepenuhnya mengendalikan semua mayat. Bergerak, King Ming menoleh, melirik Yin Hai. Yin Hai mengikuti perintah itu, melompat, dan mendarat di sebelah sesepuh lainnya. Dua peti mati kayu yin secara otomatis terbang oleh beberapa kekuatan yang tidak diketahui. Aura orang mati putih menutupi di mana-mana. Kedua peti mati itu kemudian turun di depan Xian. Hierark dari Sekte Dewa Mayat, King Ming, mengulurkan tangan kirinya, menunjuk kedua peti mati kayu yin, lalu berteriak dengan nada tertentu, "Keluar!" Boom! Kedua tutup peti mati itu terangkat, dua mayat langit, satu laki-laki, satu perempuan, yang telah dilihat Xian di area pemakaman nomor 93, duduk. Mata mereka tanpa emosi, tubuh mereka kaku dan dingin, yang tampak seperti boneka yang dimanipulasi oleh seseorang. Xian sedikit menyipit. "Benarkah kamu telah melihat dua mayat langit ini?" King Ming bertanya dengan lemah. Xian mengangguk dan menjawab, "Itu benar. Tapi, kedua mayat langit ini tampaknya ditindas oleh beberapa kekuatan. Aura di dalam tubuh mereka tidak berfungsi. Mereka seharusnya disegel. Saat ini, mereka hanya boneka di tanganmu, dan benar-benar membiarkanmu mengendalikan mereka tanpa memiliki sedikit pun niat untuk melawan." Bajingan kecil ini memiliki mata yang luar biasa. King Ming tertawa samar.
Tawanya mirip dengan teriakan hantu yang ganas, yang sangat tidak menyenangkan di telinga seseorang. Bersama dengan tawa yang dapat membekukan orang lain, pupil hijau dari Hierarch of the Course Godsek King Min semakin gelap. Banyak api hijau, yang sebesar ujung jarinya, tiba-tiba keluar dari matanya. Api hijau itu memancarkan semacam aura yang membuat orang ketakutan, perlahan terbang menuju dua mayat langit. Api mayat yang berdampingan luar biasa. Tepat pada saat ini, api dingin es langsung mengirimkan pesan. Ini adalah salah satu api langit, peringkat ke-9. Begitu api mayat ini menyentuh makhluk hidup, sel darah di dalam tubuh akan menjadi tidak normal. Kemudian menjadi mayat pelayan, yang dikendalikan oleh api mayat yang berdampingan luar biasa. Xian terguncang, bergerak mundur 3 langkah sambil diam-diam mengaktifkan semua jenis kekuatan pertahanan di dalam tubuhnya untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan di mana pemimpin sekte Dewa Mayat akan menggunakan api mayat yang berdampingan luar biasa untuk menyerangnya. Mata hijau King Ming menyala aneh seolah-olah mereka bisa melihat melalui tindakan pencegahan Xian. Banyak api lemah, yang dikendalikan oleh tangannya, perlahan terbang keluar dan menghilang di dalam dua mayat langit yang duduk tegak lurus. Begitu api mayat Superb Ajoin masuk ke dalam dua mayat langit, keduanya, satu laki-laki dan satu perempuan, juga perlahan-lahan memulihkan sedikit aura. Kekuatan penindas di dalam tubuh mereka telah mencair seperti salju di musim panas. Tubuh mereka yang kaku menjadi lebih fleksibel. Bajingan kecil, apakah api di dalam tubuhmu salah satu api langit? King Ming tidak melihat kedua mayat langit itu, sebaliknya, dia memperhatikan tubuh Xian. Di antara api yang membakar, Dewa Matahari Tang Yuanan termasuk dalam panas matahari, jadi apa api langit milikmu? Aku tahu kamu memiliki api mayat Superb Ajoin. Xian mengerutkan kening, diam-diam berkomunikasi dengan orang-orang pohon dari kelompok Yi Tianmo, memberi tahu mereka tentang bahaya api mayat Superb Ajoin. Setelah itu, dia berbicara dengan suara rendah, kamu adalah hierark dari Course Godsek, memiliki Superb Ajoin Course Flame, menguasai beberapa teknik pengendalian mayat rahasia dari Course Godsek. Sepertinya kamu telah meremehkan kemampuan kultivasimu yang sebenarnya. Petik 2. Itu benar sekali. King Ming sama sekali tidak rendah hati dan memperlihatkan senyum jahat. Meskipun api di dalam tubuhmu memang sedikit luar biasa, kemampuan lawannya mungkin sama kuatnya dengan Superb Ajoin Course Flame milikku. Sayangnya, basis kultivasimu terlalu rendah, mustahil untuk benar-benar mengendalikannya. Oleh karena itu, aku dapat dengan mudah mendominasimu. Apakah kamu percaya atau tidak? Ya, Xian mengangguk, lalu berkata dengan nada mengejek, tetapi kamu tidak dapat melakukannya. Tidak dapat melakukannya. Api hijau di dalam mata King Ming berkedip sedikit. Aura dingin yin yang pekat terpancar dari pori-pori di tubuhnya. Pada saat yang sama, 3 orang dari kelompok Yi Tianmo juga menyadari bahwa aura dingin mulai mendekati mereka. Lebih dari puluhan ribu aura jiwa dari mereka bertiga mengalir keluar seperti gelombang pasang yang tak berujung, mengepung para murid dan hierark dari sekte Dewa Mayat. Semua aura putih mayat di ruang bawah tanah itu dihantam dengan keras, seperti tornado yang meledak di mana-mana. Angin pedang tajam melengking memekakkan telinga, meninggalkan banyak jejak di dinding. Di bawah cahaya redup lampu minyak, di dinding ruang bawah tanah muncul goresan yang tak terhitung jumlahnya yang sangat dalam, yang tampak seperti disayat oleh senjata tajam. Banyak goresan yang saling bertautan diukir dengan sangat dalam di dinding batu. Cahaya aneh melesat entah dari mana, mendekati dan menyerbu ruang bawah tanah. Aura yin putih tiba-tiba menelan kawanan tetua sekte Dewa Mayat, menciptakan dinding aura yin yang sangat panjang yang melilit mereka. Lebih dari puluhan ribu kekuatan jiwa transparan yang terlihat, yang seperti cahaya bintang yang datang dari ether dan bersinar pekat di bumi, dengan ganas menyerang setiap sudut ruang bawah tanah. Ketiga orang dari kelompok Yi Tianmo menutup mata mereka setengah tertutup. Meskipun mereka tidak bergerak, tubuh mereka adalah tempat berkumpulnya cahaya bintang. Setiap sorotan cahaya bintang yang spektakuler itu menjerat semua orang di ruang bawah tanah. Bahkan Xian pun tidak terkecuali. Ratusan aliran cahaya bintang menembus laut kesadarannya. Itu adalah cahaya bintang jiwa kelompok Yi Tianmo, yang seperti serat yang sangat panjang dan sangat ulet. Cahaya bintang jiwa itu membuatnya mustahil baginya untuk menggunakan laut kesadarannya maupun 5 iblis maupun jiwa inangnya.
Ketiga orang dari kelompok Yi Tianmo jelas tidak menargetkannya, namun, penindasan yang dideritanya bukan sekadar lelucon. Pupil hijau di dalam mata pemimpin Sekte Dewa Mayat itu penuh dengan serat cahaya bintang. Ketiga orang dari kelompok Yi Tianmo mengendalikannya. Melalui teknik rahasia luar biasa yang tidak diketahui, sebagian besar serat cahaya bintang telah menembus tubuh King Ming, memasuki kepalanya, dan mengikat jiwa inangnya serta laut kesadarannya. Jiwa inang dan laut kesadaran adalah fondasi seorang pejuang, tempat penting untuk mengendalikan api mayat yang berdampingan luar biasa. Jadi, ketika jiwa inang dan laut kesadaran terbatas, King Ming tidak mampu melepaskan kesadaran, yang jelas mencegahnya mengendalikan api mayat Superb Ajoin dan dengan demikian, dari mengintimidasi Xian. Aura Yin sangat berat. Hierark dari Sekte Dewa Mayat King Ming mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mematahkan serat-serat jiwa itu. Ketiga orang Yi Tianmo terus tersenyum tipis, bersatu untuk meningkatkan kekuatan jiwa yang menindas, memanfaatkan semua jenis Upanishad klan suara iblis secara ekstrim. Saat diserang oleh jiwa mereka, King Ming harus berjuang sangat keras saat cahaya di mata hijaunya berangsur-angsur menjadi lebih suram. Yin Hai, dengan wajah muram, duduk tegak di atas peti mati kayu yin dalam keheningan. Matanya diliputi rasa takut sementara tubuhnya gemetar. Dia telah menyadari dasar kultivasi sejati dari tiga orang dalam kelompok Yi Tianmo. Ketiga prajurit alam dewa itu menggunakan jiwa mereka yang kuat untuk menindas orang lain, yang menyebabkan munculnya pusaran yang tak terhitung jumlahnya di ruang bawah tanah. Siapapun yang berdiri dekat dengan tempat ini tidak akan dapat melarikan diri dari kekuatan tarik jiwa dari tiga orang dalam kelompok Yi Tianmo. Jika ada niat perlawanan muncul di kepala mereka, mereka harus menanggung gelombang jiwa ketiga orang itu. Klan Suara Iblis sangat memahami serangan jiwa. Pemahaman ini jauh melampaui para prajurit manusia. Saat ini, mereka bertiga bersatu, melepaskan berbagai jenis jiwa ajaib yang mencegah hierark dari Sekte Dewa Mayat untuk melepaskan api surga. Karena hierark tidak memiliki kekuatan lagi untuk memprotes, dia tidak dapat melakukan apapun kecuali bertahan dengan menyedihkan. Dalam pertarungan serangan jiwa, meskipun mereka berada di alam dewa yang sama, Yi Tianmo sendiri sudah cukup untuk mendominasinya. Apalagi mereka bertiga bersatu satu sama lain. Baiklah, Xian mengayunkan tangannya dan berkata, menurutku hierark King Ming tidak boleh terlalu percaya diri seperti dirimu. Jangan berasumsi bahwa kemampuanmu sendiri dapat mengubah kita menjadi mayat. Faktanya, Xian diam-diam memperhatikan sebelumnya. Ketika aura yin terkonsentrasi pada tubuh King Ming, dia menyadari niat jahat King Ming. Superb Ajoin Course Flame sulit dihadapi. Begitu Course Flame ini terbang keluar dari tubuh King Ming, itu akan menutupi seluruh ruang bawah tanah, dan dengan demikian tiga orang dari kelompok Yi Tianmo tidak akan dapat bereaksi. Meskipun 10,000 Year Earth Flame-nya berbahaya, persis seperti yang dikatakan King Ming, basis kultivasinya tidak cukup tinggi untuk mengendalikannya. Jika mereka berada dalam pertempuran nyata, sebelum 10,000 Year Earth Flame mendekati King Ming, itu akan dibungkus oleh Superb Ajoin Course Flame. Oleh karena itu, dia akan menjadi mayat King Ming dan diperbudak oleh api mayat itu sepanjang hidupnya. King Ming memang punya niat ini. Dia ingin memperbudak bukan hanya dirinya tetapi juga tiga orang dari kelompok Yi Tianmo. Ide sombong itu muncul di kepalanya karena dia berasumsi bahwa kekuatan api mayat Superb Ajoin sudah cukup untuk menindas ketiga orang itu. Setelah mengetahui niat jahat King Ming, Xian tidak bersikap lunak padanya lagi. Dia segera memerintahkan tiga orang dari kelompok Yi Tianmo untuk menggunakan kekuatan penindas jiwa yang paling kuat untuk menghalanginya menggunakan api mayat Superb Ajoin. Ketiga orang dari kelompok Yi Tianmo perlahan-lahan mengambil lebih dari puluhan ribu aliran aura jiwa. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya di ruang bawah tanah mulai redup dan memudar lalu berubah menjadi miliaran titik cahaya, kembali ke tubuh ketiga orang dari kelompok Yi Tianmo, yang tampak seperti banyak burung yang terbang kembali ke sarang mereka. Tidak ada yang tersisa di ruang bawah tanah yang sebelumnya dipenuhi aura pembunuh. Pemandangan itu memulihkan kedamaian aslinya. Semua tetua dari Sekte Dewa Mayat memasang wajah serius, mata mereka penuh dengan rasa takut dan dendam. Namun, mereka tidak berani bertindak gegabah. Mata hijau King Ming menyalakan beberapa lampu hijau.
Dia melirik Xian dan ketiga orang dari kelompok Yi Tianmo tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Qing Ming tidak terus mengambil tindakan. Aku tahu karena kamu telah menyadari bahwa kekuatan di dalam tubuh kita tidak sekuat milikmu, kamu dengan arogan berasumsi bahwa mengandalkan api surga milikmu saja bisa menindas kita bertiga. Yi Tianmo tersenyum dingin dan berkata dengan tidak hormat, struktur tubuh klan suara iblis tidak sama dengan milikmu. Jadi, di alam yang sama, tubuh klan suara iblis tidak bisa sekuat manusia. Kekuatan dewa dalam tubuh kami juga tidak sekuat dirimu. Setelah berhenti sebentar, Yi Tianmo dengan dingin melanjutkan, namun, ini tidak berarti bahwa prajurit klan suara iblis tidak sekuat dirimu pada level yang sama. Klan suara iblis, orang kafir, Qing Ming ketakutan. Dia berkata, ternyata kalian adalah orang kafir. Kata Kaba, bagaimana dengan orang kafir? Pada zaman dahulu, manusia bukanlah pemilik asli benua ini. Manusia hanyalah satu ras di benua ini, yang kekuatannya tidak sekuat ras lain. Jika bukan karena manusia memiliki niat jahat, memanfaatkan konflik di antara ras lain untuk memicu perang, benua ini masih bisa menjadi milik ras kafir kita. Mata Qing Ming menjadi serius, mengamati seluruh Kaba. Dia kemudian tersenyum tipis dan bertanya, apakah kau berasumsi bahwa ini semua yang kumiliki? Berkeliaran, raungan yang mengguncang bumi dengan penuh aura brutal bergema dari dalam bumi. Getaran yang dapat menghancurkan bumi tersebar luas sementara aliran aura yang luar biasa menutupi seluruh tempat pada saat yang sama. Tiba-tiba, semua peti mati kayu yin bergetar terus-menerus. Dalam atmosfer jahat ini, suara gemeretak yang keluar dari dalam peti mati telah membuktikan bahwa mayat-mayat di peti mati itu semuanya aktif. Wajah kelompok Yin Hai menunjukkan kebahagiaan yang luar biasa. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras, "Hierark, kau telah membawanya ke sini." Qing Ming mengangguk dengan angkuh dan berkata dengan percaya diri, mungkin kekuatanku sendiri bukanlah lawan kalian bertiga, tetapi bersama dengan lelaki tua di bawah tanah itu, aku khawatir kalian tidak bisa keluar dari sini dengan selamat. Wajah Xian berubah. Dia tahu bahwa ada makhluk yang bersembunyi di dalam tanah. Itu adalah mayat Raja 1000 tahun dari Sekte Dewa Mayat. Mayat Raja adalah mesin tempur perkasa yang sebenarnya dari Sekte Dewa Mayat. Semua informasi yang terkait dengan mayat Raja telah tersebar di laut tak berujung. Setiap prajurit kelas atas yang biasa bertarung dengan mayat Raja telah mengonfirmasi bahwa itu sangat perkasa. Mayat Raja dapat dibandingkan dengan prajurit alam dewa. Kemampuannya yang sebenarnya bahkan jauh lebih kuat daripada prajurit alam dewa. 3 orang dari kelompok Yi Tianmo diam-diam menjulurkan lidah mereka sementara alis mereka saling beradu. Mereka dapat merasakan kekuatan kekerasan melalui jiwa mereka. Namun, meskipun mayat raja itu masih bersembunyi di dalam tanah selama ini, mereka belum dapat mengetahuinya, yang membuat mereka sangat takut. Mereka merasa kedinginan karena kekuatan mayat raja. Setelah mayat raja itu baru saja mengeluarkan suara gemuruh dari dalam tanah, seluruh pulau matahari sudah terguncang hebat. Para prajurit alam dewa di pulau itu terkejut dan kemudian melepaskan kesadaran jiwa mereka secara bersamaan ke tempat sekte dewa mayat. Bahkan wajah dewa matahari Tang Yuanan juga berubah ketakutan. Begitu dia melepaskan kesadaran jiwanya, 3 orang dari kelompok Lifu tiba, dengan cepat mendekat dan melaporkan situasinya dengan jelas, Xian telah datang ke tempat sekte Dewa Mayat. Tang Yuanan terkejut. Puluhan ribu cahaya bumi terpancar dari tubuhnya dan kemudian menghilang ke dalam kehampaan. Aura yin sangat kuat di ruang bawah tanah. Titik cahaya merah menyala muncul, secara bertahap membesar dan menjadi matahari yang menyilaukan. Ruang terdistorsi, Dewa Matahari Tang Yuanan muncul. Cahaya redup saat wajah merah menyala Tang Yuanan muncul. Dia mengerutkan kening, menatap hierark dari Kors Gatsek lalu berkata, "King Ningge, apakah tempat ini pernah melakukan sesuatu yang salah denganmu? Mengapa kamu ingin menggunakan King Kors untuk menghancurkan pulauku?" Cahaya menakutkan di mata King Ming sedikit berkurang. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Hanya salah paham." Setelah aliran kesadaran melesat keluar ke bawah bumi dari kepala King Ming, aura mengerikan itu kemudian perlahan surut. Mayat kuno King Ming sekarang berhenti meraung dan diam-diam tinggal di dalam bumi. Tang Yuanan berdiri di antara King Ming dan Xian. Punggungnya menghadap Xian. Meskipun dia tidak menoleh, tubuh Xian masih gemetar.
Dia merasa jantungnya berdetak sangat kencang. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi cerah seperti bintang jatuh di langit, yang membuatnya merasa sangat aneh. Tang Yuanan masih belum berbalik, tetapi tubuhnya semakin panas sedikit demi sedikit dan akhirnya bersinar. Setiap matahari memancarkan lingkaran cahaya yang bersinar di ruang bawah tanah, membanjiri ruang bawah tanah ini dengan lautan cahaya. Suhunya berangsur-angsur meningkat. Xian dan Tang Yuanan berjarak 5 meter dari satu sama lain. Tubuh mereka mengalami transformasi aneh secara bersamaan. Pada saat ini, diam-diam muncul hubungan yang aneh di antara mereka yang memengaruhi kedua roh bela diri mereka. Itu adalah pertama kalinya mereka bertemu. Meskipun mereka belum pernah mengetahui penampilan satu sama lain sebelumnya, roh bela diri di dalam tubuh mereka telah memicu resonansi. Xian sedikit menggigil, memegang dadanya, mengatupkan giginya dan mengumpat pelan. Dia tidak tahu apapun tentang roh bela diri bintang. Dia pada dasarnya tidak bisa mengendalikan kekuatan ini. Jantung Xian berdetak kencang, mengacaukan semua kekuatan di dalam tubuhnya, membuat mereka bertarung satu sama lain dan menyebabkannya sangat kesakitan. Tang Yuanan tampaknya tidak mengalami perubahan yang tidak normal. Gerakannya yang cerah menunjukkan bahwa dia sangat nyaman. Tubuhnya memancarkan banyak lingkaran cahaya, satu per satu. Lingkaran cahaya ini bergerak dan menutupi Xian sepenuhnya sesuka hatinya. Sialan, Xian mengumpat dengan wajah ganas. Perasaan negatif yang tak terhitung jumlahnya di dalam meridiannya meletus dengan hebat seperti gunung berapi. Dalam sekejap, tubuhnya yang kuat perlahan-lahan layu sementara kekuatan yang sangat jahat meledak dari meridiannya. Kekuatan jahat ini memiliki momentum yang luar biasa dan perkasa, dengan tergesa-gesa menindas kekuatan spiritual lainnya yang secara menyimpang menggerakkan hatinya dan membantunya kembali ke keadaan normal. Setelah terengah-engah beberapa kali dan mengambil 3 langkah mundur, tubuhnya yang bersinar seperti bintang dingin perlahan-lahan pulih. Oh, Tang Yuanan sedikit bergumam, akhirnya menoleh untuk melihat Xian dengan wajah tercengang. Matanya seperti 2 matahari kecil yang memancarkan cahaya menyilaukan yang dapat menakuti orang lain. Di bawah mata yang kuat ini, Xian merasa sakit dan tidak berani menatap langsung ke arah mereka. Hanya sampai api dingin es melepaskan kekuatan dingin yang meresap ke dalam tubuhnya dan perlahan-lahan berkumpul di matanya, dia mulai beradaptasi dengan sinar matahari dari mata Tang Yuanan. Dia kemudian dengan tenang menatap Tang Yuanan dan berkata, "Tianxi Agung Tang. Kita semua dari sekte yang sama, tidak perlu bersikap begitu formal." Tang Yuanan tersenyum. Sinar matahari di tubuhnya telah memudar sedikit demi sedikit. Dia tidak lagi berniat menguji kemampuan Xian. Xian merilekskan seluruh tubuhnya. Roh-roh bintang bela diri juga menjadi tenang seolah-olah tidak melihat lawan lagi, karenanya, ia kehilangan minat dan berhenti memprovokasi dan memberontak. Sekte yang sama, Xian tersenyum bingung, sedikit menggelengkan kepalanya tanpa berani mengatakan apapun lagi. Pemimpin Sekte Dewa Mayat Qingming menatap Tang Yuanan dengan dingin dan curiga, lalu mengalihkan pandangannya yang ragu ke arah Xian. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dingin, "Aku tidak menyangka bahwa bajingan kecil ini punya hubungan dengan Sekte Tiga Dewa. Tidak heran mengapa Tang Ge datang ke sini begitu cepat. Sepertinya kau datang ke sini untuk melindungi anak ini." Melindungi anak ini. Tang Yuanan tampaknya menganggapnya sangat lucu, berbalik menatap Qingming lalu tertawa terbahak-bahak, "Bahkan jika aku tidak terlibat, apa yang bisa kau lakukan padanya?" "Qingming Ge, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Kekuatan Xian jauh lebih kuat dari apa yang kau lihat sekarang. Kau pikirkan saja sendiri." Mata Qingming berbinar. Dia mulai berpikir tentang kekuatan di belakang Xian. "Aku datang ke sini untuk memberitahu Qingming Ge bahwa kau tidak boleh sembarangan menggunakan mayat raja." Wajah Tang Yuanan sangat tenang seolah-olah dia sedang memecahkan masalah sehari-hari. "Pulauku tidak mampu menahan terlalu banyak tekanan. Aku harap Qingming Ge menaruh hormat padaku." Tang Yuanan menoleh ke arah Xian, memperlihatkan senyum penuh arti, "Bajingan kecil, bisakah kau bersikap sedikit lebih baik? Meskipun kau baru datang ke Pulau Matahari selama 2 jam, 5 prajurit alam bumi telah terbunuh. 3 kekuatan melaporkanmu kepadaku, dan sekarang, kau bertarung dengan hierark Qingming. Apa yang ingin kau lakukan?" Xian terkejut. "Sebelum rapat dimulai, kau seharusnya tidak membuat masalah lagi.
Tang Yuanan dengan enggan menghela napas panjang dan berkata, bantu aku menyelamatkan muka, oke. Mengenai situasi yang berhubungan dengan dunia bawah 7 kali lipat, apakah kau menemukan sesuatu? Xian terkejut beberapa saat sebelum bertanya dengan alisnya yang berkerut. Mari kita tunggu sampai rapat untuk membicarakannya. Terlalu dini untuk mengatakannya sekarang. Wajah Tang Yuanan tampak rumit. Ia sedikit mengangguk dan melanjutkan, ketika rapat selesai, kau akan pergi bersamaku ke Pulau Bulan. Aku punya beberapa hal untuk diceritakan kepadamu secara pribadi. Xian mengangguk, menyiratkan bahwa dia sudah mengerti. Jika ada masalah, katakan padaku. Mengerti. Tang Yuanan ragu-ragu sedikit lalu menambahkan sambil mengernyitkan alisnya, sebenarnya, kamu adalah pemilik bersama pulau ini. Wajah Yin Hai dan kawanan tetua dari Sekte Dewa Mayat langsung berubah dan menunjukkan rasa takut setelah mendengarkan apa yang baru saja dikatakan Tang Yuanan. Mata Qing Ming juga menjadi sangat aneh. Pemilik bersama, Xian juga menganggapnya lucu. Baiklah, aku akan lebih berperilaku baik dan tidak terlalu merepotkan. Namun, kamu membuatku merasa buruk, aku tidak akan peduli dengan pemilik bersama ini. Bagaimanapun, sebagian darahku adalah darah keluarga yang. Baguslah kalau kau mengerti. Tang Yuanan mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Seberkas cahaya menyala, dan dia menghilang ke dalam kehampaan lagi. Bagaimana hubungan antara kau dan Sekte Tiga Dewa? Qing Ming menarik napas dalam-dalam. Sejauh yang ku ketahui, keluarga Yang dan Sekte Tiga Dewa selalu berseteru selama ratusan tahun. Meskipun kedua belah pihak tidak pernah terlibat perang besar selama 10 tahun terakhir, aku tidak pernah mendengar bahwa keluarga Yang dan Sekte Tiga Dewa memiliki hubungan apapun. Xian mendengus dingin dan bahkan tidak repot-repot menjawab. Dari lubuk hatinya, dia tahu bahwa Tang Yuanan tidak takut pada Qing Ming. Itulah sebabnya Tang Yuanan mengatakan bahwa dia adalah pemilik bersama Pulau Matahari. Sebenarnya, Tang Yuanan hanya ingin merayunya. Melalui Sekte Dewa Mayat, Tang Yuanan mungkin ingin menyebarkan berita mengenai hubungan antara dirinya dan Sekte Tiga Dewa, agar semua prajurit di laut tak berujung tahu bahwa selain menjadi anggota keluarga Yang, Xian juga merupakan pewaris roh Sekte Tiga Dewa. Dia memiliki roh bela diri bintang, jadi dia mungkin akan menginjakkan kaki di Pulau Bintang di masa depan. Dengan demikian, menjadi pewaris roh Sekte Tiga Dewa juga jelas, terutama setelah keluarga yang bersembunyi di daerah iblis, kekuatan mereka menurun drastis, dan Kaisar Yang Tian tidak dalam situasi yang baik. Xian juga mengerti bahwa alasan mengapa Tang Yuanan secara proaktif menunjukkan niat baiknya adalah karena sikap ramah dengan klan suara iblis dan ras sayap juga merupakan faktor penting selain fakta bahwa dia memiliki roh bela diri bintang. Persatuan klan suara iblis dan ras sayap tidak kalah kuat dari kekuatan lainnya. Fakta bahwa Tang Yuanan memikat Xian juga berarti memikat klan suara iblis dan ras sayap. Rencana orang ini sangat bagus. Sekte Dewa Mayat juga tidak memiliki permusuhan dengan Anda. Beberapa saat kemudian, Qing Ming tiba-tiba mengakui kesalahannya. Jika Anda tertarik pada dua mayat langit ini, saya dapat memberikannya kepada Anda, menganggapnya sebagai pengakuan kesalahan saya atas tindakan sembrono di petak pemakaman mayat nomor 93. Alasan saya menganggap Anda sebagai objek pemurnian mayat tahun itu adalah karena perdagangan dengan Yin Yang Wonderland. Selain itu, kami tidak memiliki hubungan langsung dengan mereka. Bagaimana menurut Anda? Kelompok Yin Hai terkejut dengan mata dan mulut mereka terbuka lebar. Dua mayat langit dan kebencian antara Sekte Dewa Mayat dan Anda akan dilunasi. Bagaimana? Qing Ming berkata dengan suara rendah. Hierark, Yin Hai panik. Kedua mayat langit ini miliknya. Diam, Qing Ming berteriak keras. Yin Hai segera merenung. Dua mayat langit, Xian mengerutkan kening, merenung sejenak sebelum berkata, tidak apa-apa dengan cara itu. Tapi, kamu harus menghapus semua teknik formasi pada mayat langit itu serta memusnahkan jiwa mayat yang telah ditahan Yin Hai. Tentu saja, Qing Ming langsung setuju. Membersihkan barang-barang di dua mayat langit ini membutuhkan waktu. 3 hari kemudian, aku akan mengirim Yin Hai untuk membawakanmu dua mayat langit ini. Bagaimana? Mari kita lakukan dengan cara itu. Xian menyeret setengah senyum dari sudut mulutnya, menggenggam tangannya melakukan etiket dengan Qing Ming. Pendahulu Qing Ming memang sangat murah hati. Aku telah belajar banyak untuk hari ini.
Sampai jumpa di pertemuan. Setelah selesai, Xi Yan berbalik dan pergi. 3 orang dari kelompok Yi Tianmo juga mengikutinya, dengan cepat pergi tanpa meninggalkan jejak. Hierark, Yin Hai dengan kesal menundukkan kepalanya. Kenapa? Kamu tidak perlu tahu. Mata hijau Qing Ning tiba-tiba memancarkan titik-titik cahaya aneh yang membentuk formasi ajaib. Di dalam formasi kecil ini, nyala api hijau yang lemah berkedip-kedip dan kemudian secara bertahap berubah menjadi wajah biru tua kecil. Masih ada api surga di tubuhnya. Kesadaran aneh muncul di kepala Qing Ning, melesat di atas laut kesadarannya. Ada sesuatu yang luar biasa di tubuhnya. Kalau tidak, 2 api surga lainnya tidak akan menyerah. Untuk sementara kita tidak boleh menghadapi orang ini. Mari kita amati dia dengan saksama untuk sementara waktu terlebih dahulu. Qing Ning mengangguk pelan. Warna hijau di matanya secara bertahap meredup, pupilnya kembali berwarna coklat seperti biasa. Tuan, Yi Tianmo sedikit berbalik, menunjuk ke atas kepala dan berkata dengan suara kecil, jiwa para prajurit alam dewa masih mengawasi. Xi Yan mengangkat kepalanya melihat ke langit lalu berkata dengan senyum tipis, tidak perlu peduli dengan mereka. Mereka sangat sombong, bawahan mereka banyak. Mereka tidak akan menunjukkan diri mereka hanya karena seorang prajurit alam bumi sepertiku. Aku pikir mereka akan peduli padaku setelah rapat selesai. Saat ini, aku belum memenuhi syarat. Jadi, apakah kita akan kembali sekarang? Yi Tianmo terus bertanya. Xi Yan bingung, berpikir sejenak dan kemudian berkata, kalian bertiga kembali dulu. Aku akan pergi ke Gunung Cahaya Suci. Jika aku kembali sekarang, mungkin akan ada beberapa orang yang datang untuk menemukanku. Itu menyebalkan. Dan jika kalian pergi denganku, itu akan menarik perhatian orang lain. Hahaha, aku juga ingin sedikit bersantai. Apakah itu berbahaya? Kaba bertanya dengan khawatir. Atau Yi Tianmo akan pergi denganmu? Kita berdua akan kembali dulu. Tidak perlu. Xi Yan menggelengkan kepalanya. Kalian semua kembali saja. Beberapa prajurit di pulau ini masih mengawasi kalian. Di mata mereka, aku hanyalah seorang pembawa pesan. Kalian telah melebih-lebihkan rasa hormat mereka kepadaku. Aku tahu kalian selalu dapat menggunakan jiwa kalian untuk menyampaikan pesan kepadaku. Jadi, jika sesuatu terjadi, aku juga dapat mengirimkan pesan kepadamu. Meskipun pulau ini tidak kecil, pulau ini juga tidak besar bagi kalian. Tidak akan butuh waktu lama bagi kalian untuk terbang kepadaku dengan seluruh kekuatan kalian. Baiklah, kami akan pergi duluan. Yi Tianmo mengangguk, membungkuk untuk menjalankan etiketnya sebelum segera menghilang. Xi Yan langsung menuju Gunung Cahaya Suci. Kadang-kadang dia bertemu dengan beberapa orang di jalan. Sekelompok prajurit muda dengan pakaian rapi di depan berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang, berdiskusi dan terus-menerus tersenyum. Mereka tampaknya tidak begitu khawatir dengan invasi penghuni iblis, sebaliknya, tampaknya mereka menikmati kesenangan dan suasana yang menyenangkan di sini. Xi Yan telah membunuh 5 prajurit alam bumi tepat setelah datang ke sini. Akan tetapi, hanya sedikit orang yang pernah melihatnya. Oleh karena itu, sebagian besar prajurit dari berbagai pasukan dimanapun tidak mengenalinya saat dia dalam perjalanan. Mereka terus tertawa dan berbicara satu sama lain, tidak menatapnya. Gunung Cahaya Suci adalah satu-satunya gunung di pulau itu. Tingginya puluhan ribu zang, seperti pilar penyangga langit yang menjulang tinggi menembus langit. Istana Suci Matahari Agung di Pulau Matahari berada di puncak Gunung Cahaya Suci, tersembunyi di dalam awan berkabut yang melayang, dibanjiri sinar matahari musim panas yang terik hari demi hari. Dikatakan bahwa Istana Suci Matahari Agung ini terbuat dari banyak batu mineral langka yang dapat menyerap sinar matahari dan memiliki efek ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak sumber air panas di Gunung Cahaya Suci. Dikatakan bahwa sumber air panas tersebut memiliki berbagai khasiat mistis yang membantu memutihkan, mengilapkan, dan menghaluskan kulit wanita atau membantu pria menjadi energi. Berendam di air yang tenang dan hangat ini akan membuat orang merasa segar dan bersemangat kembali. Di kaki Gunung Cahaya Suci, selain sumber air panas, ada juga beberapa pekan raya yang didirikan untuk bertukar bahan, banyak kedai yang menyediakan anggur dan gadis, atau ruang budidaya khas yang khusus disediakan untuk para prajurit.
Itulah sebabnya kaki Gunung Cahaya Suci dapat menarik banyak pemuda luar biasa dari mana-mana. Banyak prajurit muda telah mengikuti guru besar mereka di sini untuk berbagai tujuan. Mereka berkumpul dalam kelompok, bersemangat dan terikat, berharap bahwa mereka cukup beruntung untuk menemukan harta impian mereka. Di tempat pemandian berwarna biru langit, uap hangat mengepul dan menyelimuti sumber air panas. Area pemandian dibagi menjadi beberapa area terpisah oleh dinding jasper. Di tengah area sumber air panas, terdapat sebuah danau kecil berbentuk elips dengan ukuran sebesar lapangan bola. Cukup banyak prajurit yang mandi dan beristirahat di danau tersebut. Seorang gadis muda dengan blus tipis menenggelamkan tubuhnya yang ramping ke dalam air sumber air panas. Karena uap yang mengepul hampir menutupi seluruh permukaan air, sosoknya menjadi samar, bahkan wajahnya tidak dapat terlihat dengan jelas, apalagi tubuhnya yang menonjol yang tersembunyi di bawah air panas sumber air panas. Banyak paviliun mengelilingi tempat pemandian tersebut. Beberapa prajurit bersandar pada pegangan tangan di dalam paviliun tersebut, dengan penuh perhatian melihat sumber air panas tersebut. Meskipun mereka tidak dapat melihat apapun dengan jelas, sekelompok dari mereka semua menunjukkan wajah yang gembira dan bersemangat. Xian berjalan ke tempat pemandian dan meliriknya sekilas. Memang mustahil untuk melihat penampilan gadis-gadis di bawah air yang pekat dan mengepul ini, apalagi untuk melihat menembus air untuk menyaksikan tubuh mereka yang memesona. Saat dia berjalan tanpa emosi ke salah satu paviliun, dia mendengar suara diskusi yang bersemangat dari beberapa prajurit serta aroma anggur. Dia segera menyadari bahwa ini adalah satu-satunya kedai di tempat pemandian ini, yang khusus menyediakan hidangan lezat. Sambil tersenyum tipis, Xian merasa tubuhnya sedikit mengendur dan sekarang rileks. Dia menatap kedai itu sebentar sebelum masuk ke dalam. "Nona Gu, cobalah ini. Ini adalah daging kepiting bulan sabit yang hanya dapat ditemukan di Pulau Bulan dari Sekte Tiga Dewa. Dagingnya lembut dengan rasa alami. Sangat lezat. Nonaku, cobalah sedikit dari aliran awan terbang ini. Dikatakan bahwa anggur ini telah dibuat dari mata air suci di dalam Gunung Cahaya Suci. Anggur suci ini dapat memikat semua orang." Terdengar lebih banyak suara percakapan. 5 atau 6 pria muda yang tampan dengan pakaian rapi dan indah tersenyum merayu dua wanita yang duduk di meja di sebelah jendela. Wanita di sana adalah Gu Linglung dan Kuyan King. Meskipun Gu Linglung masih mengenakan topeng aneh, dengan aura luar biasa yang menyebar dari tubuhnya, serta penampilannya yang diketahui semua orang di sini, banyak pria tergila-gila dengan kecantikannya. Begitu Xian melangkah masuk dan bahkan sebelum dia bisa menemukan tempat duduk untuk dirinya sendiri, dia mendengar suara-suara itu datang dan tidak bisa menahan perasaan konyol. Ia menggelengkan kepalanya pelan tanpa berkata apa-apa. Ia menemukan meja di dekat jendela lalu dengan sengaja melihat ke arah sumber air panas yang uapnya mengepul samar-samar, mencoba mencari sosok menawan yang mampu menarik perhatiannya.